Halo, kembali lagi bersama saya Herlinzi Andelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Pemda Pemdes pada bab 8, yaitu tentang keuangan daerah. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat ini ada kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan pemerintahan daerah. Nah, penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Nah, desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuknya. Nah, kecenderungan lainnya pasca program reformasi ekonomi di berbagai penjuru dunia pada tahun 1980-an dan 1990-an adalah adanya desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi ini berbeda dari desentralisasi politik meskipun sangat berkaitan erat. Ia berarti desentralisasi pengambilan keputusan di bidang ekonomi dalam perekonomian nasional. Lanjut, kita masuk. Ada hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi fiskal dan devolusi. Nah, fiscal policies Resource Center pada tahun 2001, ketika desentralisasi fiskal berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan, maka seharusnya didahului oleh adanya desentralisasi politik. Nah, desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik, maka sangat sulit mewujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah. Nah, desentralisasi fiskal juga membutuhkan adanya akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah ketimbang terhadap atasan di luar daerah. Sebaliknya juga, devolusi juga membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Sehingga dapat kita katakan bahwa keduanya sangat saling berkaitan. Nah, dalam kerangka devolusi, maka desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu yang pertama, kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik untuk membiayai pengeluaran tersebut. Nah, bahasan selanjutnya yaitu menyangkut berbagai aspek yang bertalian dengan dua hal pokok tadi, yaitu isu daerah, lalu perdebatan pro dan kontra menyangkut desentralisasi fiskal dan aspek kelembagaan yang diperlukan bagi desentralisasi fiskal yang efektif. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sumber pendapatan daerah. Nah, kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Nah, di berbagai negara, sumber keuangan daerah selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Nah, daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan memberi pendapatan dengan daerah. Nah,
bagaimana jika hal ini terjadi? Maka kondisi yang tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintah daerah. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber pendapatan daerah. Prinsip sumber keuangan daerah ada 3, yaitu yang pertama, locally raised revenue atau pendapatan asli daerah. Lalu yang kedua, transferred or assigned income, dana transfer dari pemerintah atasan. Lalu yang kedua, loans atau pinjaman. Nah, cara pemungutan pajak pada tingkat lokal di berbagai negara berbeda satu sama lain. Namun, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pihak evaluasi atau pijakan evaluasi terhadap perpajakan lokal ini. Yaitu kriteria tersebut equity, collectability, efficiency, taxes should be met by beneficiaries of service. Nah, desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, World Bank dalam bukunya mengungkapkan bahwa otoritas ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat yang mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, secara memadai, ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. Lalu yang kedua, secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program. Serta yang ketiga, menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi seefisien mungkin. Nah, pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa dipenuhi oleh pendapatan daerah itu sendiri. Nah, melihat hubungan timbal balik antara kedua aspek tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan atau mengabaikan salah satu aspek saja. Nah, aspek sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Nah, pengeluaran ini teman-teman ternyata harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Nah, ada 5 peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam mengelola segala macam urusan atau kewenangannya. Peran tersebut mencakup sebagai penyedia layanan, sebagai pembeli layanan, sebagai badan penyandang dana, sebagai koordinator penyediaan layanan publik, dan sebagai regulator. Nah, pelaksanaan dari semua atau pilihan peran tersebut sangatlah membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh daerah itu sendiri. Nah, untuk membiayai peran pemerintah dan bentuk penyediaan layanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah tersebut harus dapat diterjemahkan dalam anggaran daerah. Jenis pengeluaran daerah dalam anggaran daerah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu
accurate expenditure atau juga dikenal sebagai revenue expenditure dan capital expenditure. Nah, untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berlangsung, pengeluaran ini meliputi upah dan gaji pegawai, buku-buku sekolah, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Contoh pengeluaran ini adalah pembelian lahan, konstruksi, bangunan dan jalanan, peralatan utama seperti mobil, mesin, komputer, dan lain sebagainya. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.